Hai kawan-kawan, ini motor Vario Karbu yang pertama ya, tahun 2006. Nah, ini motor ini keluhannya kalau mati lampu depan dia berebet, dan ketika dihidupin lampu depannya lumayan berebetnya hilang kayak gitu ya. Tapi lama-lama kemudian motornya jadi mogok teman-temannya. Aki bagus dan juga kiprok bagus, kabel-kabel bagus. Nah, permasalahannya apa gitu ya. Jadi di sini saya sudah temukan gitu ya teman-teman. Ternyata permasalahannya itu ada pada seal krek as. Lihat nih, ini seal krek as ini bocor ya kan. Nah, terus apa hubungannya seal krek as dengan pengapian gitu ya, dengan sistem motor berebet gitu kan? Emangnya ereking motor 2 tak gitu ya kan. Nah, penjelasannya kayak gini nih, lihat teman-teman ya. Nih, seal krek as ini membuat oli keluar ya, kayak gini ya. Udah kelihatan ini udah pada banjir ya, lepotan semua. Itu kena ke spool. Coba perhatikan. Di sini spoolnya udah aduh parah kayak gini ya kan. Gosong teman-teman ya. Coba lihat. Nah, ini nih. Jadi penyakitnya di sini. Ini lihat. Jadi saya yakin ini kabel dari koslet nih, teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini aja. Ini kabel jadi koslet, lihat hancur dalamannya ya. Nah, ini kabel pengisian dan juga kabel buat lampu. Nih, kabel kuning ini sama kabel warna putih. Jadi akhirnya ya setrumnya double ya, masuk ke kiprok, ke CDI. Nah, jadi itu membuat ketika lampu mati setrumnya terlalu besar gitu ya. Kenapa? Karena ada double pengisian. Udah itu beda listriknya ya gitu ya. Nah, itu yang membuat motor ini berebet. Ketika dihidupin lampu itu membuat motor ini bisa hidup kembali dengan normal. Tetapi efeknya apa teman-teman? Ketika selesai berebet ternyata CDI-nya juga jadi kena ya. CDI-nya bisa mati nih. Jadi sempat kehilangan semua sistem pengapian. Jadi udah 2 kali orangnya pernah bilang udah pernah ganti CDI ya. Ganti belum lama kemudian nih, ini CDI-nya ya. Ini CDI-nya udah pernah diganti, CDI yang lokal ya, bukan bawaan, karena katanya yang bawaannya sudah mati total. Ketika diganti pakai CDI yang ini, CDI yang bukan ori, nah nggak lama kemudian motor ini berebut lalu mati lagi teman-teman. Jadi saya cek, ini CDI udah mati lagi nih. Jadi pengaruhnya ternyata besar juga ya. Pengaruh dari seal krek as atau seal magnet ini bisa kena spool sama CDI ya. Jadi dia jadi berantai dia ya. Kenapa? Karena sebenarnya yang bikin oli ini ngelupas kabel ini bisa kayak gini kan karena kena semburan oli yang panas gitu ya. Jadi lama-lama kabelnya ini telanjang sendiri kayak gini nih teman-teman. Jadi gitu kronologisnya. Penyebab motor ini mati ya sebenarnya CDI ya sama spool ini ya yang konslet. Tetapi sumber penyakitnya itu ada pada seal krek as. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu penjelasan saya buat teman-teman. Siapa tahu mungkin akan menemukan hal yang sama. Coba kalian perhatikan dulu spool seperti ini supaya kalian tidak terlalu lama ya troubleshootingnya, tidak terlalu pusing kayak gitu ya kalau menemukan ciri-ciri permasalahan motor yang sama. Oke kawan-kawan, jadi ini penyakitnya ada pada kabel ya. Jadi bukan ini penyakitnya ada pada kabel ini yang telanjang ya. Jadi bukan pada spool ini. Nanti ini saya akan coba perbaiki dulu, ganti kabel begini ya. Saya potong di sini, solder lagi. Ini saya bersihkan dulu.
Oke kawan-kawan, karena memang ya lumayan harga apa namanya, harga spool ya. Nah untuk itu coba di repair dulu sama saya, diperbaiki. Siapa tahu nanti kalau masih bisa, mudah-mudahan ya bisa hidup lagi. Jadi orangnya tidak terlalu keluar dana banyak mungkin, atau kita minimalisir lah. Oke. Sip. Oke, prosesnya sekarang sudah ini udah langsung hancur semua nih, sama kabel ininya juga. Kita mau ngebedah kabel yang ini dulu nih, di sini nih ya teman-teman. Ini mesti dibedah dulu nih. Ada rontok semua ini. Rontok teman-teman. Dulu ya kawan-kawan, satu persatu. Kita mulai dari bruser. Gabungkan ke masa, berhubung ya di 4 ohm, lumayan bagus. Cek kabel pengisian warna putih, ini warna putih ya, masa hubungannya bagus. Kabel lampu bagus, di fungsi masih bagus teman-teman ya, artinya spool ini masih bisa dipakai. Jadi perhatikan ini udah saya bersihin, sealnya udah diganti ya. Nah, jadi untuk pemasangan ini saya buat tutorial sendiri karena ada hal-hal yang harus diperhatikan. Oke, akan saya upload di minggu-minggu yang berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita pemasangan spoolnya dulu sekarang.
gas yang tadinya berbet, sekarang kita perhatikan masih berbet. Ini lampu mati ya, nyala ya. Lampu mati, gasnya, akselerasinya sudah bagus. Oke teman-teman, sepeda motor sudah bagus kembali, permasalahan telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian ketika menemukan permasalahan yang sama di model sepeda motor yang sama ya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalian subscribe, tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video setiap minggunya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi. Salam Adungsen Motor Channel.